Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Hai semua, kenalin kami dari kelompok E akan mempresentasikan etika dan keselamatan kerja dalam Islam. Nah, sebelum kita mulai, saya akan memperkenalkan siapa aja sih yang ada di kelompok ini. Jadi di kelompok ini ada Tatu, Cimil, Happy, Falfa, Salsabila Tita, Vira, Meli, Diana, Sani, dan Kiara. Oke, daripada lama-lama lagi, lanjut aja ke presenter. Pertama adalah Happy. Definisi etika kerja secara umum. Etika secara etimologis itu dari kata turunan bahasa Yunani, yakni ethos, yang berarti watak kesusilaan atau adat kebiasaan. Terus, etika secara harfiah berlandaskan KBBI adalah nilai benar atau salah yang dianut dalam masyarakat dan seperangkat aturan, norma, atau pedoman yang mengatur perilaku manusia, terutama yang baik, dan dianut oleh sekelompok orang, entah itu profesi, masyarakat, ataupun manusia. Yang berkaitan dengan etika adalah moral, yang dalam bahasa Yunani mos untuk singular dan mores untuk jamak, yang berarti adat kebiasaan yang melakukan perbuatan baik atau kesusilaan dan menghindari tindakan buruk. Lanjut, etika kerja adalah pedoman yang menyangkut moral, kontak sosial, hak dan kewajiban, prinsip serta aturan dalam kegiatan bekerja. Dengan demikian, etika kerja menetapkan batas nilai benar dan salah, pantas dan tidak, berdasarkan nilai dan moral yang berada dalam lingkungan tersebut. Etika dipengaruhi oleh 3 hal yang mendasar, yaitu religius atau keagamaan, yang kedua pengetahuan, dan yang ketiga adalah budaya. Next. Setelah mengetahui definisi secara umum, lalu bagaimana sih menurut pandangan Islam tentang etika bekerja? Untuk kata etika sendiri dalam pandangan Islam adalah ilmu yang menyelidiki mana yang baik dan mana yang buruk dan memperhatikan amal perbuatan manusia sejauh yang dapat diketahui oleh akal pikiran. Sedangkan bekerja, menurut pandangan Islam, adalah aktivitas dinamis yang dilakukan seorang muslim yang memiliki tantangan, tidak monoton, dan selalu berupaya dengan penuh kesungguhan untuk mencari terobosan baru dan tidak pernah puas berbuat kebaikan. Dan untuk etika bekerja dalam Islam merupakan suatu prinsip-prinsip, sistem nilai, ataupun orientasi yang dipegang suatu organisasi dalam menentukan perilaku kerja ataupun pengambilan keputusan bisnis yang benar dan yang salah berdasarkan syariah, yaitu Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Nah, etika sendiri itu terdiri dari 2 dimensi, dimensi ukhrawi dan dimensi duniawi, di mana dimensi ukhrawi itu lebih mengutamakan niat, dan dimensi duniawi itu mengutamakan ihsan dan ikon. Dari 2 dimensi ini menghasilkan etika-etika seperti pertama harus dengan niat yang baik, kedua tidak melalaikan kewajiban pada Allah, ketiga saling menghormati dan menjaga keharmonisan antar pekerja, keempat dilandasi akhlak dan mental yang baik, kelima profesional, keenam tidak mengeksploitasi melebihi batas, ketujuh tidak merugikan orang lain, dan yang terakhir adalah bekerja dengan cara yang halal. Selanjutnya adalah prinsip bekerja dalam Islam. Yang pertama adalah niat bekerja adalah untuk beribadah kepada Allah. Dalil yang menunjukkan hal tersebut adalah surat Az-Zariyat ayat 56-57. Yang kedua adalah kerja adalah untuk memakmurkan alam semesta. Ketiga, tujuan dan orientasi bekerja adalah sebagai investasi amal soleh untuk kebahagiaan hidup di akhirat sekaligus kebahagiaan hidup di dunia terpenuhi. Yang keempat, seorang muslim harus bekerja dalam amal baik dan usaha yang halal. Kelima, memiliki moralitas yang bersih atau ikhlas. Keenam, seorang muslim dalam bekerja harus menunaikan hak-hak yang harus ditunaikan.
Ketujuh, seorang muslim harus menghindari transaksi riba atau berbagi usaha haram lainnya. Dan terakhir adalah seorang pekerja muslim tidak memakan harta orang lain dengan cara haram dan batil. Next. Selanjutnya ada pengertian secara umum mengenai keselamatan kerja. Jadi keselamatan kerja ini merupakan kondisi yang terbebas dari risiko kecelakaan kerja dan tidak menimbulkan cedera atau penyakit bagi pekerja sehingga suasana kerja terasa aman dan tentram. Pengertian lain dari keselamatan kerja ini juga merujuk pada perlindungan terhadap kesejahteraan fisik seseorang terhadap cedera yang terkait dengan pekerjaan. Nah, untuk di Indonesia sendiri, keselamatan kerja ini juga ada peraturan yang mendasarinya. Jadi ada 2 undang-undang di sini. Contohnya ada yang pertama Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja dan juga ada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 pada pasal 86 yang diisinya berbunyi salah satunya adalah setiap pekerja atau buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja. Next. Lalu selanjutnya yaitu keselamatan kerja dalam Islam. Islam sendiri dari segi bahasa berarti selamat sejahtera, yang mencerminkan aspek keselamatan, yang berarti tidak hanya membicarakan hubungan jasmani tetapi juga membicarakan kebutuhan rohani, yaitu dalam keadaan yang berimbang. Dalam bidang pekerjaan, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyediakan berbagai garis panduan bagi seseorang untuk menjalankan tugas pekerjaannya. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Bayyinah ayat 7, yang berarti sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, mereka itu adalah sebaik-baik makhluk. Lalu yang kedua, ada di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 183, yang artinya, dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya, dan janganlah kamu merajalela di muka bumi ini dengan membuat kerusakan. Dari ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam melakukan pekerjaan manusia dituntut untuk bekerja sebaik mungkin. Pengusaha ataupun pekerja ditekankan untuk memperhatikan keselamatan kerja, karena kondisi badan yang selamat dan sehat akan terhindar dari berbagai macam penyakit atau faktor lain yang dapat merugikan kesehatannya. Amal atau perbuatan dalam ayat di atas dapat dimaknai sebagai upaya seseorang untuk menjaga dirinya agar terhindar dari kecelakaan kerja. Selanjutnya ada dalil tentang keselamatan kerja dalam Islam. Sebenarnya ada banyak dalil yang menjelaskan tentang keselamatan kerja dalam Islam, namun kali ini kita membahas dari surat Al-Baqarah ayat 286 yang memiliki arti singkatnya, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai kemampuannya. Dari ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa seorang manusia tidak akan diberikan cobaan atau masalah di luar dari kemampuannya. Hal tersebut sejalan dengan prinsip ergonomis yang merupakan salah satu asas K3 yang dimana mempunyai pengertian dalam menjalankan suatu pekerjaan harus dengan optimal sesuai dengan kebutuhan, kekurangan, dan keterampilan manusia agar tidak terjadi sebuah kerugian. Dalam ayat ini pula memiliki makna serupa dengan fitting the job to the man. Suatu yang membahayakan harus diantisipasi dan dihilangkan. Ketiga juga mengupayakan pekerjaan tanpa bahaya dengan melakukan program preventif dan promotif daripada kuratif. Oke, selanjutnya yaitu ada etika dan keselamatan kerja dalam kesehatan masyarakat. Nah, dalam kesehatan masyarakat kita mengenal ilmu yang namanya K3, kesehatan dan keselamatan kerja, yang berfungsi untuk mencegah kecelakaan akibat kerja maupun penyakit akibat kerja. Berdasarkan kondisi tempat kerja, ada beberapa penyebab yang menimbulkan kecelakaan akibat kerja seperti faktor mekanik, kinetik, elektrik, dan substansial. Sedangkan penyebab penyakit akibat kerja ada faktor fisik, kimia, biologi, ergonomi, dan psikososial. Nah, karena ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan kecelakaan maupun penyakit akibat kerja itu, maka diperlukan upaya pencegahan dan penanggulangan. Antara lain ada upaya promotif seperti safety talk, slogan maupun poster, kemudian upaya preventif seperti pemeriksaan kesehatan dan penggunaan APD, lalu upaya kuratif seperti pengobatan sesuai dengan penyakit ataupun kecelakaan yang sudah terjadi, dan yang terakhir ada upaya rehabilitatif yaitu seperti terapi fisik. Lalu yang terakhir adalah implementasi etika dan keselamatan kerja dalam Islam. Pada pengimplementasian etika dan keselamatan kerja ini dapat dilihat dari dua pihak, yaitu yang pertama dari pihak pekerja dan yang kedua dari pihak pemberi kerja.
pada pihak pekerja, pengimplementasian etik dan keselamatan kerja adalah pada mendapatkan hak dan melaksanakan kewajiban sebagai pekerja. Adapun hak-hak pekerja seperti hak bekerja. Hak bekerja ini adalah sama bagi setiap individu laki-laki maupun perempuan. Lalu hak yang kedua adalah hak memperoleh gaji atau upah, di mana hal ini sesuai dalam Quran Surat Al-Ahqaf ayat 19 yang menjelaskan bahwa setiap orang memiliki memperoleh tingkatan sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Lalu yang ketiga adalah hak cuti dan keringanan pekerjaan. Hak cuti dan keringanan pekerjaan ini sangat penting untuk didapatkan para pekerja karena setiap individu memiliki batas kemampuannya masing-masing. Lalu yang keempat adalah hak memperoleh jaminan perlindungan. Bagi para pekerja untuk mendapatkan hak-hak tersebut, tentunya sebelumnya mereka harus terlebih dahulu mengerjakan kewajibannya. Kewajiban para pekerja ada dua, yaitu menegakkan amanah yang dapat diimplementasikan dengan bekerja secara jujur dan profesional. Lalu kewajiban yang kedua adalah memahami bidang kerja yang ditekuni. Selanjutnya, implementasi etik dan keselamatan kerja dari pihak pemberi kerja. Pengimplementasian ini dapat dilakukan dengan pemberian perlindungan pekerja. Perlindungan pekerja dibedakan menjadi dua, yaitu keselamatan dan keamanan pekerja yang meliputi 3 hal, yaitu pembebanan kerja yang tidak berlebih, pemberian bantuan, dan tidak memberi hukuman fisik. Lalu yang kedua ada perlindungan atas kesehatan pekerja. Untuk yang terakhir, berdasarkan dari pemaparan materi sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya etika sendiri berfungsi sebagai panduan tingkah laku bagi manusia. Islam sendiri telah menganjurkan manusia untuk menjunjung tinggi etika, termasuk etika dalam bekerja, agar dapat tercipta kedamaian dan juga keadilan dalam kehidupan. Oleh karena itu, sebagai seorang muslim, kita harus menerapkan etika yang baik dalam bekerja. Islam sendiri telah memerintahkan untuk bekerja dengan niat, tujuan, akhlak, dan perilaku yang baik. Islam juga memerintahkan kita untuk mengutamakan keselamatan dalam bekerja. Hal ini sesuai dengan Quran Surah Asy-Syu'ara ayat 183 yang menganjurkan untuk bekerja sebaik mungkin dan tidak merugikan orang lain serta tidak membuat kerusakan yang dapat membahayakan keselamatan. Sekian pemaparan dari kami. Apabila ada kurang dan salah kata, kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.